Selamat malam Jebretim. Ada Selamat yang malam. kembali lagi di DPI tiba-tiba sekarang. Iya, welcome back Mardel. Terima kasih Kakak Ke Nesa. acara yang jebretimnya lebih galak daripada Depdagri. Betul sekali. Saya selalu mendapatkan tekanan-tekanan batin di sini ya. Tapi Mario sebenarnya nggak suka ditekan gitu. Tergantung. Sukanya menekan. Iya, tergantung. Mau di atas atau di bawah Oh, menekannya. itu Kenapa tadi- jadi kemana-mana? Itu tadi handicap dong, atas Iya, bawah. ntar gue dimarahin sama Bang Valen nih. Jadi selamat malam buat Jebretim yang sudah hadir di episode DPI kali ini. Mario Delano aka Mardel akan nemenin lo. Gak usah marah-marah, sabar. Karena di sini kita akan ngebahas soal pertandingan yang sudah keluar hasilnya semalam ya. Benar. Di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Jadi kalau buat Jebretim kemarin jagoin negara yang mana nih? Nah, coba Boleh. dijawab. Langsung Apa negara komen-komen jagoan ya. kalian? Terus ada apa lagi Kakak Nesa kira-kira kalau misalnya DP ini aku udah lama nggak ke Udah DPI. lama ya, tapi Iya. sebenarnya Jebretim itu kangen sama lo. Kalau lo Masa nggak ada, sih? suka ditanyain mulu, Mardel mana, Mardel kemana, Mas Aryo kemana. Tapi kalau giliran ada ya gitu, Iya. Jebretim artinya sayang Mardel. Bener, benci bilang cinta nih tuh kan udah banyak tuh yang komen-komen tuh. Wah ada Mardel nih, wah susah nih, host kardus nih. Iya. Terus pokoknya kalau buat Jebretim coba komen-komen di sini. Kira-kira kalau lu bakal dukung siapa untuk lolos negara-negara yang lolos di Piala Dunia 2022 nanti nih Kanesa? Iya benar. Tapi hari ini memang banyak banget ya yang balik lagi kayak tadi ada PSBB-nya Papi Ropan. Betul. Mardel yang udah lama akhirnya ke DPI lagi. Jangan lupa nonton Depdagri tetap ya. Tapi kalau ngomongin jeda internasional, banyak pemain-pemain yang cedera nggak sih malah takutnya tim-tim yang cedera. Sebenarnya Kanesa, di sini kan aku host nih. Tapi kalau misalnya aku sosok menganalisa dibilangnya host kardus. Oh, iya benar, Cuman jangan. intinya kalau aku ngeliat memang kalau ngomongin yang cedera ada possibility itu. Cuman banyak juga yang ternyata gacor kemarin. Salah satunya yang nanti kita bahas Jebretin ada Jesse Lingard nih yang ternyata oke. Meskipun lawannya San Marino. Gitu. Wow. Terus kalau misalkan Nesa, ini tuh kalau di bawah situ ada GeForce punya Ada Indonesia. GeForce dong selalu yang nemenin kita. Coba dong kasih tahu GeForce tuh keunggulannya apa sih Kak Oh, Nesa? fast moving automotive parts punyanya Indonesia pokoknya Mardel. Masuk, ya. Iya. Pokoknya buat kalian pecinta otomotif langsung aja tuh Mardel disuruh follow Instagramnya di dekat kamu tuh. Iya, GeForce_ID silakan Iya, di follow. dan juga subscribe juga YouTube channelnya di GeForce Santini. Pokoknya Betul. kalau kalian penasaran sama produknya GeForce, pengen tahu speknya, harganya, itu bisa lihat atau cari di e-commerce kesayangan kalian ya, seperti blibli.com, Shopee, terus juga Bukalapak dan lain-lain. Jadi siap-siap, jadi buat Jebretim jangan lupa follow GeForce_ID karena ini memang GeForce punya Indonesia. Iya, Oke, benar. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi kita akan sebentar lagi ada panit-panit yang sudah hadir, ada Pak Piropan dan juga abang kesayangan gue, Benar, Bang karena Bes. ini juga Jebretim udah pada komen, udah hadir dari Sabang sampai Merauke. Masa Bekasi, sih? Jakarta, Bogor. Semoga tembus minimal 2000 lah ya viewers malam ini ya. Bener. Kalau di bawah 2000 berarti salah lo. Oke, Ya udah. kita langsung panggilkan aja ya Papi kesayangan kita bersama, Papi Ropan dan, Dan juga juga ada Bang Coach Bes. Bang Bes. Cuman Itali, bro. Oke, ini udah diskusi duluan, belum Nah. mulai bumpernya. Ya, haruslah pemanasan. Betul Mbak Miropan. pemanasan. Mbak Miropan ini tandem kita pertama kali ya di DPI ya. Betul. Jadi kita debut kita ini. Debut ya. Kita bisa Pertama DPI. kali debut juga Sama ini. Iya, DPI. Foto dulu. Biasa Ah, Depdagri ntar. ya. Biasa Depdagri. Bes, kita pertama juga debut Pertama ya. kita. Saya cuma nonton Om Iya. Ropan aja di TV waktu saya kecil nonton Betul. Liga Itali. Sekarang udah di sini ya. Liga Itali udah nggak disiarin sekarang. Terima kasih ya. Jadi Jebretim malam hari ini kita akan ngomongin soal kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa yang hasilnya sudah keluar kemarinnya Bang Bes dan juga Oh, iya. Papi Ropan. Ini Ya. banyak sekali kejutan
kejutan salah satunya mungkin bisa gue highlight ada serinya Spanyol melawan Yunani, terus juga Jerman nih ya, Jerman menang mudah sepertinya. Italia juga menang. Wah, sabar. Kepotong, mohon maaf. Headspace-nya nggak ada ya. Ya. Tapi beberapa. Swedia juga main. Swedia main, Ibra akhirnya bikin 1 assist. Tapi kalau kita coba langsung ngebahas satu tim yang memang katanya lagi oke banget, bagi pemain-pemainnya punya prospek cerah nih, Inggris. Nah, kalau kita melihat yang di highlight semalam menang 5-0 lawan San Marino meskipun ya melawan negara tingkat 3, 4 di dunia. Melihat permainan Inggris seperti apa sih Pepe Ropan atau Bang Bes? Siapa Bes? Saya Bebas, Om. Bebas. Silakan, Om. Saya sebenarnya agak kecewa. Kenapa? Kecewa. Jangan lihat di angka 5-0, Bes. Setuju sekali. Mestinya mesti 8-10-0 mereka menang. Karena Jerman aja bisa hajar mereka di atas 8-0 kan. San Marino ini kasta ketiga nih kalau di Eropa, ya kan? Jadi kalau ada di Nation League itu selalu ada pembagian. Inggris ada di atas pot. Nah, mereka di pot ketiga, jadi di kasta ketiga. Jadi kalau cuma menang 5, ini terlalu sedikit. Padahal mereka membombardir. Statistik mereka bisa lihat coba. 32 tembakan kan? Ada 15 on target, lawan cuma 2 kali tembak mungkin. Iya, beda kelas juga kan Pak. Makanya saya bilang kalau cuma 5 itu, Mario itu sedikit. Itu yang membuat saya kenal dan kecewa sedikit. 5, mestinya mereka paling tidak 8. 8? Lawan San Marino ya. Itu 5-0 itu untuk separuh babak. Oke. Jadi babak pertama 5-0. Itu atas atau bawah tuh berarti Pak? Babak Salah, itu PSBB ya, itu PSBB. Beda acara. Beda acara. Iya kan? Dari kualitas pemain aja udah jauh, Bes. Jauh sekali. Di semua lini beda, jauh. Pengalaman mereka, jam terbang mereka jauh dibandingkan dengan lawan San Marino. Kalau saya lihat ya, kalau fansnya berbangga, berarti memang standar mereka udah sangat turun. Kalau mereka bangga atau senang. Bangga dengan 5-0, bangga. Lawan San Marino. Saya 3 tahun kerja di timnas, bagaimana cara meningkatkan ranking FIFA kita. Iya, Kita lebih tinggi dari San Marino. Indonesia lebih tinggi dari San Marino. lebih Ayo kita tinggi. sparring kalau mau Inggris. Ayo. Dari San Marino coba. Nah, coba dicek, bisa juga dicek banyakan penduduk di Bekasi apa di San San Marino. Marino ya, Itu banyak negara Bekasi kecil loh. Om. Iya. Ya kan? Iya. Dan kalau misalnya udah keluar-keluar, ada sampai bilang Lingardinho menawan, dijaga 6 orang. Sama. Itu ibarat Jepang lawan Laos. Ya kan, Laos nggak mungkin dia main terbuka lawan Jepang. Dia tahu Jepang pasti akan mendominasi pertandingan. Akhirnya seperti ini. Ya, kelihatan, lihat. Back sedikit tuh gambarnya Lingard tadi yang dia sendiri. Biar jebret tim lihat. Dalam sepak bola itu susah mencari momen di mana ada time and space, dan dia menemukan itu di pertandingan ini. Berarti lawannya pasif sekali. Betul. Iya. Kalau kita ngelihat San Marino peringkatnya 210 nih. Sekarang di bawah Indonesia jauh. Sekarang gua tanya berapa jumlah negara anggota FIFA? Berapa? 200 berapa? 210 Pak. Berarti dia peringkat dia peringkat paling terakhir. Coba dong, Jebretin juga komen-komen soal penampilan Inggris kemarin. Mana nih fans MU yang katanya Lingard kayak terlahir kembali. Coba komen-komen di bawah sini. Coba kalau dia main lawan Polandia misalnya. Benar. Oh, itu. 5-0. Selesai sih. Nah, itu dia berarti Atau nggak usah, bisa. lawan Scotland aja, Bes, atau lawan Wales lah. Wah, Ya iya. kan? Masih bagus kalau menang 5-0, tapi San Marino itu saya bilang Jerman aja 10-0. Ini lagi banyak yang ngebahas soal Lingard nih. Kalau Inggris kita ngelihat. Seorang Lingard ngelihat dia memang performansnya di West Ham jauh lebih baik daripada di MU. Apakah itu yang membuat kayaknya pressure-nya siapa namanya Lingard itu mendingan gue main di tim-tim kelas tengah aja deh gitu. Kalau buat gue ya, permasalahan utama Lingard adalah posisi Om. Karena di MU posisinya sama dengan Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes sejak dia dibeli di musim dingin, dia jadi tumpuan, benar-benar dia yang menyelamatkan MU. Gak mungkin tiba-tiba pelatih mengganti dia atau mencadangkan dia demi seorang Lingard. Nah, akhirnya ya udah, dia cari tim yang kira-kira dia bisa bermain di situ. Lebih atau stunning inti. ya? Nah, kan lihat pelatih West Ham siapa sih? Ya kan? The chosen one. Mereka udah pernah kenal. Jadi akhirnya tune in. Dan di sini dia nggak main di posisi nomor 10, tetapi di sayap. Oke. Ya. Perbedaannya apa tuh kalau misalnya ngomongin yang nomor 10 dan sayap tuh seorang Lingard lo melihatnya pemain yang seperti apa sih Bang Bes? Kalau kita mengikuti filosofi sepak bola Indonesia, nomor 1 kiper, 2, 3, 4, 5 itu back. Nah, kalau udah di depan 7, 9, 11 itu adalah sayap dan striker. Nah, nomor 10 itu posisi second striker. Di mana di MU tuh udah istilahnya tuh udah ada rumahnya tuh si Bruno Fernandes enggak tergantikan. Dan sulit digantikan, sulit. Ya, dan sekarang ya udah dia cari posisi yang di mana dia bisa bermain bagus. Nah, di sini kan posisinya dia di sayap kanan di sini.
Tapi sayap kanannya jangan salah, dia bukan melebar tetapi dia masuk ke dalam. Dan memang dia wajar kalau mesti pindah wajar. Ya karena dia butuh jam bermain yang banyak, Bes. Dia udah nggak muda lagi, Om. Iya, memang. Tapi kalau dia bertahan terus di MU kan sulit mendapat tempat, nggak bisa bermain. Tapi dengan di West Ham pasti dia akan dipasang terus. Apalagi dia bisa berkembang dengan bagus kan. Dia bisa lebih enjoy lah bermain di West Ham. Jadi dia sulit digantikan juga dan dia memang berkembang di sini. Itu yang ditunggu oleh seorang Lingard. Kebebasan dia, bagaimana dia berekspresi di lapangan, ya ada kreatif dia di lapangan, bermain lebih bebas, bagus saya pikir. Sehingga wajar ketika dia bermain baik di West Ham, ikut membuat gol juga, assist, dan sehingga dia dipanggil oleh Gareth Southgate. Iya. Ya kan? Gareth Southgate panggil dia untuk bermain tim nasional. Kalau kata Jebretin bilang nggak MU nggak makan, kita kan selalu nyambung-nyambungin sama MU nih. Tapi berarti memang kelasnya Lingard tuh tidak tidak cocok untuk MU. Meskipun kalau tadi kata Bang Bes bilang posisinya emang sudah ada Bruno Fernandes nih. Cuma untuk menembus skuad utama kayaknya udah nggak mungkin ya Lingard untuk di MU. Kayaknya dia cocok main di tim 5 besar, Lingard, ya West Ham 5 besar kan musim ini. MU kan, dia kan ada di 4 besar MU. Tapi memang sulit dia. Kalau dia cuma bermain 10-15 menit, dia nggak akan berkembang di MU. Oke. Karena slot pemain di MU itu kan sudah terisi, sudah banyak, dia akan berat. Dan kenapa dia dipanggil lagi di timnas Inggris? Menurut saya, Om, bukan cuma karena dia main bagus di liga, tetapi dia udah kenal lama sama Gareth Southgate yang pernah jadi pelatih U23, pernah jadi pelatih asisten usia muda di situ. Akhirnya ya udah kan biasa pelatih kan sukanya pemain, dia nggak pasti ngambil pemain yang hebat, tapi dia ngambil pemain yang dia cocok, yang bisa dilatih, yang coachable. Benar. Tapi itu juga dilihat karena dia bisa mendapat jam bermain di West Ham. Coba kalau dia nggak bermain di West Ham, Sulit juga. Nggak dipanggil oleh Southgate. Jadi memang ya performance-nya memang tidak bohong di lapangan, dia bagus, akhirnya masukin lagi ke Untung pindah. timnas. Kenapa Untung dia tidak pindah. dipanggil di tim Untung nasional pindah. ketika dari MU? Karena dia nggak dapat bermain kan di MU, jadi nggak dipanggil di timnas. Southgate. Tapi dari skill memang sebenarnya udah menurun jauh kan. Waktu dia bikin gol lawan Arsenal tuh emang udah jauh dari situ kan performance-nya, skillnya. Iya boleh dikatakan, tapi itu masih 50-50. Tapi karena ini pemain yang sebenarnya pemain yang bagus ya. Sebelum ada banyak pemain yang datang, ini Lingard pemain yang secara skill juga bagus. Oke. Akan berkembang bagus. Ya. Dia konsisten, mungkin permainannya sudah mulai menurun karena intensitas kan makin tinggi dan umur juga nggak bisa bohong. Ya, betul. Tetapi konsistensi selebrasinya masih sama. Masih oke Masih lah. variasi-variasi selebrasi masih ada. Emang cuma menang gaya doang itu orang ya. Oke, kita tadi udah ngomongin soal individu, tapi kalau dari secara keseluruhan nih untuk skuad inti Inggris kemarin menang 5-0, Calvert-Lewin 2 gol, Ward-Prowse 1, habis itu Sterling dan juga Oli Watkins bikin gol. Nah, kalau mungkin dari segi formasi nih Bang Bes, boleh nggak dikulik atau dianalisa formasi Inggris meskipun lawannya San Marino? Meskipun lawannya San Ya, Marino. itu gue tebelinnya meskipun lawannya San Marino. Bes agak ngeri sedap juga yang dibilang ini. Karena lawannya San Marino. Nih, di sini aja Bang Bes lebih kelihatan. Nah. Iya, saya ulangi lagi, Indonesia peringkatnya lebih tinggi dari San Marino. Masih bisa ada perlawanan Indonesia kayaknya mau kalau lawan Inggris. Apalagi Harry Kane nggak main, Om. Iya, Harry Kane nggak main. Declan Rice nggak main. Ya kan? Tapi pelapis-pelapisnya itu sebenarnya udah cukup sama nggak sih kualitas ya, Calvert-Lewin meskipun main di Everton gitu kan. Terus juga ada Mason Mount, Lingard dan juga Sterling di depan. Menurut Bang Bes, kalau lawan tim yang selevel deh, cukup nggak sih untuk dengan komposisi pemain kayak gini? Jangan lupa di kualifikasi Nations League Inggris kalah, Om, 2-0 lawan Belgia. Lawan Belgia, ya. Nah, 2-0 berarti nggak ada perlawanan, nggak ada gol Ya. balasan, nggak ada ini. Terus lawan Denmark mereka kalah juga 0-1 dan seri 0-0. Ya, dan kalah di kandang, Bos. Ya, iya 0-1 kalah di kandang. Kalah di Jangan kandang. lupa Denmark ini adalah Christian Eriksen tampil itu. di 2018 Betul. kemarin Piala Dunia. Christian Nah, itu kita Eriksen. bilang kalau ketemu dengan lawan-lawan bagus dia akan sulit. Lihat nih, banyak banget foto-foto yang ditampilkan sama tim kita. Pemain Inggris nggak ada gangguan, enak kali main. Sama sekali. Ya karena kan levelnya jauh. Iya. Bagaimana kalau levelnya Mario 3 tingkat di atas? Ya susah. Susah, kayak saya melawan panditnya adalah Coach Justin. Wah, selesai saya ya. Untuk Coach Justin yang nggak ada di sini ya. Aduh. Apa? Enggak, bukan. Maksud kalau Coach Justin itu pressure lebih besar gitu ya. Nah, salah ngomong nih gue nih, ntar netizen digoreng nih gue nih ya. Jangan digoreng. Oke, kalau misalnya lanjut nih, berarti kalau udah Inggris lawan San Marino ya udah lewat aja nih. Kalau misalnya Iya. tim kemarin jagoin siapa gitu, boleh komen-komen analisanya, silakan komen di bawah ini. Nanti di akhir acara gua akan pilih untuk dapetin 50.000 pulsa GoPay atau OVO dari host kardus. Ya. Langsung dari gua, ayo. Silakan analisa lo untuk
Timnas Inggris itu bagus ketika mereka nggak diunggulkan. Om Ropan paling tahu lah 2002 bagaimana, 90 bagaimana. Tahun 90 mereka masuk semifinal. 2006 diunggulkan buat bisa the dream team. 2018 kemarin. Tapi akhirnya juara 2018 cuma mereka nggak satu ya? diunggulkan, tapi bisa Sampai survive. Lebih bagus seperti itu timnas Inggris. Betul. Pressure-nya sedikit. Jangan sampai mereka terlalu dibicarakan, diangkat-angkat, pasti mereka akan turun. Saya ingat banget 2002 istilah wax ya kan muncul. Istri-istri pemain boleh nginep di hotel. Aduh, kan jadi nggak istirahat pemain. Zaman itu David Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney, Owen, buset itu kan pemain-pemain top pada masa itu. Kayak emang kalau ngomongin Inggris nggak ada habisnya kalau dari luar lapangan hijau nih. Kita langsung aja berpindah ke negara favoritnya Papi, Eropa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Papi. Ini adalah Jerman ya. Terima kasih, Jerman terima kasih, ya. menang 3-0 lawan Iceland. Nah, Papi Ropan melihat Iya. performa anak buah Joachim Löw yang Jadi sebentar lagi digantikan oleh Jurgen Klopp gimana nih? Ya, sebelum pertandingan, saya dengan teman-teman sempat membahas, ini berapa skor? Saya udah bilang 3-0 dan ternyata secara kebetulan. Iya. Sering lah Menang 3-0, nontonin walaupun PSBB lawannya, ya, iya. sering nonton PSBB ya. Walaupun menang lawan Islandia kok oke. Di 2016 bagus Islandia kan, bisa tembus dari grup. Ya hampir Portugal yang juara hampir keok di situ dia di grup. Tapi mereka bisa menang dengan kondisi mereka dengan pemain-pemain muda mereka yang bagus. Bahkan saya agak kaget juga ketika Emre Can juga dimainkan di sini Iya. ya. Kalau misalnya Nggak di posisinya lagi Om. Iya. Nggak di posisinya. Betul, saya kaget juga dia bisa bermain. Tapi ya mereka clean sheet. Ini soal mental. mental benar, mental. Dan mereka mental tim juara. besar, ya, Iya. negara besar. Dan mereka saya pikir ingin memberikan sesuatu kado, hadiah buat Lo. Ketika Lo akan berhenti di Euro dan akan digantikan siapapun yang akan gantikan dan mereka Jurgen bermain. Klopp kayaknya ya. Iya. Masukin aja di Saya nggak tahu apakah dia akan mengambil lagi Muller akan datang katanya Mas Hummels akan datang buatnya kita nggak tahu di situ. Tetapi kalau melihat dari performa kemarin mereka luar biasa. Lawan Islandia loh. Islandia bukan tim yang ece-ece, bukan San Marino. Bukan sampai Nah, jauh. iya. Bukan San Marino. Islandia bagus. Oke. Banyak pemain juga bermain di luar mereka semua rata-rata. Islandia lawan Argentina berapa Om 2018? Bisa nahan Islandia kan? Nah, berarti dia bukan tim kelas San Marino. Kaleng-kaleng Apalagi lah ya, Azerbaijan kan ada kaleng-kaleng. Azerbaijan tuh. Nah, Inggris mereka kalah Inggris kalau nggak salah di Euro ya. Iya yang itu 2016 kayaknya tuh. Ya, dia. Coba, Inggris loh. Mereka kalah itu tim lagi bagus loh. Ini kan dari perspektif seorang fans Jerman. Tapi kalau lo secara general nih Bang Wes ngelihat Jerman mainnya seperti apa? Seperti apa sih? Apalagi mereka itu tidak Munchen sentrik pada pertandingan kemarin ya. Yang selalu saya suka dari Jerman ini adalah jersinya pertama, Iya. selalu bagus. Yang Karena bagian pakai hitam baru. ya, yang Dia hitam kemarin yang bagus hitam loh. Dia pakai aparel lokal Om, hebat ya. Hebat. Iya, lokalnya emang udah gede nih. Coba kalau misalnya Bang Bes menganalisa Jerman. Kalau saya lihat dari sini udah kelihatan ada tulang punggung timnas Jerman balik ke line up, itu ada Joshua Kimmich. Itu bisa menurut saya kalau misalnya orang membandingkan bagusan mana nih Kevin De Bruyne apa Joshua Kimmich. Posisinya sih beda, tetapi kan sama-sama di tengah. Yang mana kamu lebih pengen punya yang mana kalau ada yang nanya ke saya sebagai pelatih? Saya bakal pilih seorang Joshua Kimmich karena dia bisa semua. Dia bisa ngelakuin apa? Terima kasih. KDB bisa menyerang, tetapi belum tentu dia bisa bertahan, Om. Oh iya. Dan ini adalah orang bilang ini adalah penerusnya Philip Lahm. Betul. Tetapi menurut saya bukan. Dia lebih dari seorang Philip Lahm karena dia bisa bermain di tengah. Betul. Bisa bermain di belakang. Tadi malam kalau nggak salah dia ada statistik menarik sekali Om. Dia main di tengah, dia ngontrol permainan, dia bisa kasih passing, dia bisa nahan serangan. Foul-nya 0 Om. Betul. Tidak ada pelanggaran sama sekali, 0 foul. Oke. Jadi di sini membuktikan tidak perlu kita tuh jadi pencetak gol, pemberi assist untuk bisa jadi man of the match. Dia man of the match-nya tadi malam, dia nyawanya. Luar biasa, benar. Dan itu membuktikan Jerman tidak lepas Om sama Bayern Munich. Betul. Ya pasti. Dari dulu memang ya Bayern Munchen yang menjadi Orang bilang Distributor emang udah. Orang gimana bilang lagi? oke, Dortmund akan mendominasi. Adalah Leroy Sané yang dulu main di City, semuanya main ke luar negeri. Tetap jantungnya itu adalah Bayern Munich. Dan Dortmund hanya satu, Emre Can. Iya. Lihat tadi malam siapa tulang punggungnya? Manuel Neuer. Goretzka. Terus Goretzka di depannya Gnabry. Kimi. Terus Gnabry. Terus Sané. Udah berapa? Luar biasa. Luar biasa, memang Itu luar biasa. itu yang anak mudanya Om. Gimana kalau misalnya yang sepuhnya turun gunung? Ada Manuel Neuer juga di belakang. Muller kalau dipanggil lagi, Boateng. Wah, ini Tapi selesai. kalau gue ngambil soal pemain muda nih dari Bang Bes ya, kan tapi pemain muda memang prospeknya menjanjikan gitu. Sangat Iya, menjanjikan. kalau sebagai Om Ropan sebagai memang fansnya Jerman Iya. melihat regenerasi Jerman tuh seperti apa sih Low sejauh ini ini? sebelum dia keluar, progresnya? Low memberikan satu kesempatan kepada pemain-pemain muda yang Jamal Musiala, 18 tahun, ya kan, Florian Wirtz,
Ya kan? Oh, itu Pemain luar dari biasa Bayer banget. Leverkusen, 17 tahun. Oke. Tapi dia nggak dimainkan. Mestinya saya ingin melihat dia dimainkan ketika mereka menang 3-0. Tapi justru Neuhaus yang bisa bermain ya dari Mönchengladbach. Ini berarti generasinya mereka adalah jalan bagus. Dia sudah menyiapkan dua pemain muda yang luar biasa. Oke. Dengan Musiala ada di sana, dengan Nubric ada di sana, dan Kai Havertz masih muda, 21. Jadi memang ini pemain-pemain muda yang memang terus dipersiapkan untuk Euro, dan siapapun yang akan menggantikan Joachim Löw di sini, entah siapa yang akan datang, ya, mau Rangnick akan datang, mau Flick ya, atau mau Klopp, dia sudah menyiapkan pemain-pemain muda terbaik, tinggal diteruskan. Kimmich juga masih muda. Iya. Goretzka juga masih muda. Given dia ada Sané juga masih Jangan- muda, kan? Gnabry juga. Jadi mereka masih banyak, Zule masih muda. Banyak pemain-pemain yang muda yang Oke, yang bagus. tapi Jangan- kalau ngomongin pemain muda sebelum itu Bang Bes, ada dua pemain muda yang debut senior semalam ya. Ada Musiala dari Munchen, ada Musiala. juga Pedri dari Barcelona. Iya. Mungkin Bang Bes atau Om Ropan ada tanggapan untuk dua pemain ini? Jamal Musiala dan juga Pedri? Jamal Musiala memang pemain yang sudah memang layak, dan saya pikir senang dia memilih salah satu, apakah Inggris atau ke Jerman. Dia memilih Jerman. Jerman. Sebagai warga negara, dan sekarang ini pas. Kalau di Inggris memang agak sulit dia. Tapi dengan Jerman nanti kita bisa melihat ini pemain masa depan bagus. Di Munchen juga selalu diberi kesempatan. Pedri pemain yang baik juga, di Barca pemain yang bagus. Jadi dua anak muda ini memang luar biasa. Untuk 2-3 tahun depan pasti mereka akan bersinar. Oke. Saya pikir itu. Gimana, Champions Bang Bes? League lawan Lazio. Dia debut, cetak gol. Cetak gol, iya. Lazio loh. Dan main di Lazio loh. Main di Roma Main di sana. Roma, sulit. Oke, Pemain kalau bagus. tadi mungkin Bang Bes dari taktik Jerman gitu? Tadi Om bahas sedikit soal Kimmich. Orang bilang Kimmich pengalamannya udah luar biasa, masih 26 Om. Lebih muda dari saya, perjalanannya masih panjang, masih bisa 2 Piala Dunia lagi Masih itu. 5 musim main. Lothar Matthäus umur berapa tuh, tahun 98 ya kan? Jauh, iya. Ini pemain yang memang ini lebih dari Philip Lahm. Ya, Bisa tadi di belakang. bilang soal Kai Havertz. Takut nanti dibilang DPI nggak pernah bahas Chelsea, Om. Oh ya udah, bahas Gitu. Chelsea. Iya, Bahas kita Chelsea. bahas. Boleh, Iya. boleh. Di mana MU melulu di mana ya. sih posisinya Kai Havertz tadi malam? Di sini di nomor 9, false 9. False Nomor nine. 9. Ini adalah hal baru yang ditunjukkan oleh Joachim Löw. Bukan Timo Werner yang dimainkan ya? Bukan Jangan. Timo Babak Werner, kedua, tapi babak Kai kedua. Havertz. Kai Karena Havertz. apa? Dia main di Chelsea, posisinya false 9. Jadi dicoba, karena mungkin orang udah paham lah cara mainnya Atau si. Tuchel telepon, tolonglah lo, lu coba dulu anak gua lah. Tolong lalu dulu coba. Akhirnya dia jadi di sini kan, Iya, kan? nomor 9. Pakai bahasa Posisi Jerman tadi. Bahasa Jerman ya. ini jangan kita lupakan Om, peran Bayern Munich di sini. Kenapa bisa false 9? False 9 kan Jerman nggak ada tradisi false 9. Nggak ada. Tetapi Spanyol Siapa yang bawa kira-kira? Pep pastinya. Iya, Ya kan? Pelatih Sampai favorit, ya. Joshua Kimmich jadi di sini. Iya. Untuk apa sih sebenarnya buat ada false 9? Supaya dia bisa turun, menciptakan overload di tengah. Betul. Akhirnya yang 2 di sini dia masuk. Jadi Masuk ke dalam. sekitar 4-4-2 kurang lebih. Ya, dan kalau dia udah masuk begini, ini udah ada license buat back kanannya overlap. Masuk, iya. Overlap. Iya, betul. Seperti ini luar biasa. Klosterman dari kanan bisa masuk juga, ada Ginter juga bisa masuk. Ya. Ini kontribusi Chelsea di timnas Jerman. Nih, yang masih Masukin aja protes-protes Chelsea-nya. Chelsea ini. Masukin aja Chelsea. Selain Havertz tuh best, selain Havertz ada Rudiger doh. Rudiger juga. juga di belakang nih, Chelsea loh dimainkan. Banyak orang nggak ngebahas Chelsea bisa kebobolan sedikit. Banyak orang bilangnya Thiago Silva lah, padahal nggak main. Padahal Rudiger yang main terus. Orang Jerman. Belajar defense-nya di Italia, Om. Benar. Di Roma. Itu dia. Berarti kan memang untuk susunan pemain Oh, bajunya bagus, Pak. iya, bagus banget nih maksudnya secara susunan pemain harus beli loh. Best, kita harus beli. Tunggu Mario. diskon. Iya, beli ya, beli. Lo mesti beli loh. Iya kan? Diracunin Jermanisasi gue. Calon juara dunia di Qatar loh. Oh iya. Masukin. Di Qatar. Calon juara dunia di Qatar. Dulu lihat Itu- gelandangnya tuh, Bes. Luar Gundogan, biasa. Kimmich, Loh. Goretzka. Walalala. Kalau bisa ngebandingin sama Inggris Jauh, apa, deket? bukan levelnya nggak usah dibandingkan, tetapi di Inggris dibilang, wah ini kayaknya pelatih Gareth Southgate bakal kebingungan memilih siapa yang bakal inti. Memilih pemain aja udah bingung, gimana mau lawan Jerman, Om? Waduh. Tapi Jerman bukannya udah kalau fix, bingung ini dia yang main emang ini. Banyak ini ya. Ini main. Apa namanya? Bang Bes karena memang banyak banyak pilihan gitu. Jadi ntar ketika memang lolos Piala Dunia udah dapat tim yang settle gitu, yang klik gitu kalau untuk Inggris. Persiapan menuju Piala Dunia itu nggak lama, Om. Sebentar lagi. Mending dari sekarang kita udah tahu siapa yang mau kita mainkan. Oke. Itulah kelebihan dari Jerman. Inggris ini dari dulu kayak begitu. Di manalah mainnya Lampard kalau ada Gerrard, di manalah mainnya Gerrard kalau ada Scholes. Bingung mereka, akhirnya nggak keluar akhirnya itu. Dan mental juara mereka saya pikir tahun 66 juga juara dunia ya, karena tahu sendiri dong. Ya udah, Iya, terus iya, aja iya. nih. Terus Inggris memang agak susah cuman untuk prospek
di Piala Dunia Inggris bisa minimal kayak Jerman gitu bisa nggak sih, Pak Piropan? Ya bicara mental lagi, Mario. Itu mereka sulit Iya. untuk bikin apa-apa sulit. Paket. Ya. Di grup Inggris tuh biasa ada siapa di grup Inggris? Ada Polandia mungkin, ada Hongaria. Sangat tahu tuh di grup mereka tuh. Grupnya keras juga. Berbahaya dia. Oke. Walaupun mereka hanya Tapi menang semalam sama bukan cuma Sampdoria. Inggris, Tiga sama, Jerman Lewandowski ya. Lewandowski. Nah, itu bahaya. Dikasangin, Polandia sama Hongaria bahaya. Lagi seru banget ya. Polandia sama Hongaria bahaya. Iya, benar, Mungkin benar, bisa Pak menjadi Miropan. sandungan bagi Inggris. Tapi kita cari yang lain lah. Tapi semalam bukan cuma Inggris Jerman doang yang kualifikasi. Ada Iya. Italia yang menang, Wah, iya Spanyol dong, seri. Italia. Iya. Kalau gitu kita nyanyiin dulu deh, ada yang ulang tahun, Mardel. Siapa? Rio. Rio, happy Birthday Rio. Udah ada orangnya. Mana? Nggak ada orangnya, udah. Selamat ulang tahun buat Rio ya. Mending pizzanya taruh sini. Taruh sini buat kita iya, makanya. Karena mau bahas Itali. Iya. Bahas Italia. Ayo. Cocok nih Bahas bahas pizza, Italia. cocok. Ya, nih pakai gimmick pizzanya beneran ya. Jebretin tuh ya. Bukan Oke. dummy ya? Bukan dummy. Nah, bukan sponsor ya, ini beli Bukan sendiri. sponsor ya? Beli sendiri. Oke, tadi Kanesa udah ngasih tahu dikit soal Itali yang menang 2-0 lawan Irlandia Irlandia Utara, habis itu Spanyol seri lawan Yunani. Kita bahas untuk Spanyol dulu deh, Oh, Spanyol. Om Ropan atau mungkin Bang Bes. Melihat kembalinya Sergio Ramos juga udah fit, tapi di menit 46 Diganti dia. Diganti ya Iya. untuk emang strateginya sendiri. Melihat permainannya Spanyol, Pak Piropan ada tanggapannya Saya nggak? kurang begitu mengesankan kalau bisa melihat. Mereka bayangin, bermain di kandang, mereka hanya 9 kali tembak Spanyol loh. Hanya bisa melepaskan 9 tembakan loh. Oke. 2 on target meski mereka bisa lama. Mereka kalahin Jerman 6 gol loh. Oh. Iya loh. Dahulu kalah dengan skuad yang berbeda pastinya kan ya. Nggak terlalu jauh ya. Nggak Tahun lama, lalu, udah tahun berapa lalu. tahun lalu. Tahun lalu di Nation Cup wah mereka kalahin Jerman. Jadi ini tim luar biasa dengan kombinasi dengan materi pemain seperti yang diturunkan lawan Yunani. Tapi Yunani, mereka hanya bisa Yunani kan berapa? Mungkin hanya bisa menembak 1 kali atau 2 Oke. dalam pertandingan ini. Dan rata-rata Satu. kualitas satu Iya. coba, 1 tembakan dan 1 on target. Iya. Mereka cuma 9 tapi. Coba di kandang loh, mereka bisa begitu. Tapi Yunani kan juga ya maksudnya dari segi Dan Yunani kualitas kan- nggak terlalu jauh kan sebenarnya. Nggak negara yang kayak Oh tadi iya, lah. iya Kan. itu dibandingkan San Marino. San Marino. Oh, iya. Yunani dong. Yunani Mas. masih lebih di atas. Tapi kan kualitas permainan dari Spanyol kan mestinya mereka bisa menang ini. Dan menang bisa telak lawan Yunani. Dan Yunani itu parkir bus semalam tuh. Oh. Iya. Jose Mourinho. Jauh sekali. Kalau kita ingat 2004 Om, kejutannya mereka juara, Oh, iya. ya kan? Di Euro. Itu dulu 2004 dan gaya main Yunani udah nggak berubah dari dulu. Fisik, dia bertahannya kuat. Kalau fisik apa? Keras. Di situ. Ini adalah benar-benar antitesis sepak bola Iya. ball Filosofi possession ya? ala Spanyol. Betul. Ketika mereka mau tembus, mereka switch play. Kawan ini ngasarin jadi pelan-pelan akhirnya ya udah speed intensitas passingnya menurun. Disinilah menurut saya kekurangan Spanyol dari tahun 2018 kemarin kurang bagus banget. Mereka cuma switch play tanpa ada penetrasi yo. Nggak ada orang yang berani ngambil resiko dribbling menusuk. Mainnya Untuk masuk ke dalam. Untuk masuk ke mereka dalam. seperti kehilangan ide tuh main kemarin. Begitu rapat pertahanan lawan ya. Sulit untuk bisa berkembang. Jadi masing-masing mereka seperti. Padahal mereka punya kualitas yang bagus loh. yes. Jadi passing main bola itu ketika lawan defend misalnya di defend di sini Silakan nih. kamera difokuskan ke Ketika Bang Bes, lawan silakan, defend silakan begini, ya. bola di sini. Bola itu nggak boleh cuma mutar-mutar sini aja. Mereka mutar-mutar. Iya. Passing karena Om ingat lawan posisi Rusia, mereka tinggi. lawan Rusia. Ya Rusia nunggu aja bola corner. Di piala iya. Yes, akhirnya kalah. Kalah. Mereka butuh kalau begini, ini udah naik. Kalau mereka udah nunggu begini, misalnya lawannya nunggu begini, ini tinggal fullback naik, ini fullbacknya naik. Akhirnya yang dilakukan bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya biar nggak jadi kardus lagi nih. Di stretch, direnggang. Iya. Apa itu direnggang? Jadi kalau ada orang di sini, lawan akan keluar satu jaga. Oh, ini nggak ada yang jaga, saya akan keluar. Dia nggak disiplin. Padahal ini nggak perlu dijaga. Akhirnya ada ruang buat 11 masuk. Pam. Ini yang namanya di stretch. Ini yang kurang di Spanyol sekarang. Tapi fullback mereka nggak berkutik malah ya. Llorente dari kanan atau Gaya nggak bisa masuk. Padahal mereka masih punya Jordi Alba di cadangan. Karena Llorente bukan fullback Om, Bukan fullback, bukan ya. fullback, dia gelandang tengah Gelandang yang tengah, disulap makanya. oleh Simeone jadi gelandang. Ya, tapi Oleh Enrique ya. oleh Diego Simeone. Oh, Simeone. Di ATM. Di ATM. Iya. Berhasil atau tidaknya dia jadi bek kanan, kita lihat di akhir musim masih peringkat 1 tapi di Champions sudah gagal. Sudah gagal. Ya, selevel lah sama Juve, sama-sama Kan tinggal keluar. 4 poin sekarang dengan Barca. Iya, dikit. Dikit. Barca juga udah out dari Champions, malah Ya, baru. ya, masuk jangan situ dong. Beda yang sama Barcelona. Tadi memang Spanyol
kurang banget ya, kurang optimal ya, kurang maksimal semalam ya. Lawan Yunani, tapi ini menjadi warning buat mereka karena ini kehilangan angka benar-benar. Kalau mereka draw mungkin di Yunani agak enak, tapi kan di kandang ini mereka bisa tidak dapat 3 poin. Nah ini harus berhati-hati buat mereka. Sebelum kita bahas Itali, jangan sampai kejadian Itali terulang. Banyak buang poin di grup, akhirnya pas kualifikasi playoff terakhir malah kalah lawan Swedia. Tragedi. Nggak lolos Piala Dunia. Saya 2018 tuh nggak nonton Piala Dunia, Om. Karena Italia nggak ada, jadi nggak semangat. Iya. Kalau ada 2 negara itu masuk, Indonesia atau Italia, saya nonton pasti. Iya. Tapi kalau Italia nggak masuk, ya lu nggak nonton. Tapi Italia musim ini bagus loh, Bes. Oh iya, makanya ini kita bahas Ya udah, langsung kita bahas Italia. Menang 2-0 lawan Irlandia Utara. Melihat permainan Italia yang memang tahun 2018 ya Bang Bes ya? Wah, aduh. Pokoknya udah pernah kalah dia. Iya, sama Swedia yang jersey yang lagi lo pakai sekarang. Sama Swedia kalah itu belajar banyak dia. Italia permainannya. Mungkin ada yang bisa di-highlight dari Bang Bes atau mungkin Papi Ropan, silakan. Bang Bes. Kalau saya melihat Liga Italia sekarang, dia udah nggak sepragmatis zaman dulu, di mana udah 1-0, dia udah berhenti menyerang. Dia udah langsung deep defense, pakai counter. Sekarang mereka coba ikutin tren yang ada sekarang. Tentunya tren apa sih? Ya sekarang tuh trennya adalah position progresif, bukan ball position ya. Iya. Tetapi kita pegang bola, tetapi maju dikit-dikit semua. Tapi mereka tetap 4-3-3 Bes ya? Tetap 4-3-3. 4-3-3. Dan di sini yang menjadi bagusnya karena pemain-pemain lokalnya sekarang punya peran penting di klub. Walaupun klubnya bukan Juve, bukan Inter atau bukan Milan. Ya, ujung tombak ya. Sebut satu nama. Napoli, Lorenzo Insigne, pencetak gol salah satu. Locatelli pemain di tengah. Locatelli tahun depan insya Allah dibeli Juve ya kan. Insya Allah. Masukin terus Juve-nya. Enggak itu Locatelli, gua nggak mau insya Allahin. Tetapi Donnarumma. belum sign kontrak. Masih Bisa ke Juve ya. Bisa ke Juve. Dan ini jangan lupa Ronaldo main di Liga Italia. Top skorernya kawan ini Om, Immobile. Ronaldo belum pernah jadi top scorer loh di Liga Italia, dia top scorernya. Iya. Emang apa-apaan ya Dan Immobile bikin gol kemarin. Dan golnya di sudut sempit. Iya, sama seperti ini juga aja bikin gol. Berardi, Domenico Berardi kan dari sudut Domenico Berardi, lulusan Akademi Juve. Oke. Iya, saking banyaknya pemain bagus Juve keluar dia. Boleh komen-komen soal tadi Italia lawan Irlandia Utara, boleh komen-komen silakan gimana analisa lo gitu ya. Nah, kalau Papi apa? Sebentar Om ya. Italia sendiri dia udah berbenah sejak 2018. Dia meng-hire pelatih yang bukan pelatih kaleng-kaleng. Jangan sampai kayak tim ini nanti menyesal belakangan. Dia salah pilih pelatih. Wah, ini kan Italia akhirnya beli dia hire Mancini yang nggak pernah lah orang berpikir Manchester City bakal juara. Dia bawa juara. Dia punya filosofi bermain jelas. Om paling tahu sekali Sampdoria bagaimana dulu. Pinternya dia ya kan. Nah, sekarang dia jadi pelatihnya. Italia lolos semifinal Nations League, masuk Euro juga, dan salah satu kandidat buat lolos dari grupnya lah. Kalau mau lolos dari grup, saya yakin dia lolos. Tinggal bagaimana bisa mengatasi Swiss, karena satu grup sama Swiss ini kan lawan paling itu ya Swiss lawan paling kuat. Tapi saya pikir masih Italia lah kalau bisa melihat dari itu. Kalau dari permainan saya setuju Om, Italia mungkin lebih unggul. Tetapi dari segi bonus kayaknya nih kan bonus duit. Swiss kayaknya nggak ada limitnya, berlimpah motivasinya. Jadi Swiss kan duit ditaruh sana semua. Bang Dunia banyak semua di sana ya. Kalau Papi Roban ada tanggapan soal Italia mungkin dari regenerasi pemain. Tadi kan kalau regenerasi pemain sudah nggak bisa ditanyain. Ini pemain-pemain yang kalau saya pikir ini Mancini punya pemain yang sangat komplit di semua lini. Bagus sekali. Apalagi mereka di tengah. Itu berjibun pemain-pemain mereka. Ya di sana kan. Pellegrini, Barella, Verratti, best Italian player tahun ini. Locatelli, itu pemain-pemain bagus. Itu saya katakan kalau di grup ini walaupun bilang ada Swiss, saya tetap yakin 100% saya yakin mereka bisa lolos. Lorenzo Insigne, pemain-pemain yang luar biasa pokoknya di tim ini. Kalau bisa dikomparasi antara Jerman dan Italia, Papi mudah-mudahan mereka akan ke final dua-dua di Qatar ya. Masuk nih, kita sakti nih omongannya ini, sakti nih. Atau semifinal, ketemu di semifinal perpanjangan waktu, corner ya kan 2006. Tapi kalau bahas soal regenerasi setuju banget sama Om Ropan, karena sekarang Inter, saya nggak suka Inter karena lawannya Juve ya kan, rival kita. Tetapi Inter udah ngasih kesempatan seorang Bastoni main, seorang Barella main.
itu pentingnya juga buat timnas Itali. Betul. Dan jangan lupa Om, itu Donnarumma orang udah lama ngeliat dia main, umurnya masih 22. Kalau di Indonesia timnas U23 dia Om. Dia tuh gede ya, gede badannya gede. 22 dikiranya umurnya. udah tua gitu. Ampun. Oke. Iya. Ini Itali udah, jadi memang ya kalau lu sendiri Bang Bes ngelihat Itali misalnya ketemu Jerman, kita perandaikan itu dengan skor Adu penalti. Aduh. sekarang. Jangan adu penalti dong. Oh, Pak Miropan. Yang pasti Itali, Kurang dekat ya? yang pasti Itali sekarang udah semakin modern, dia keluar menyerang, udah nggak ada libero stopper andalan zaman dulu atau Grendel, strategi Zamannya Canessio. Baresi Udah dulu ya. kurang sekarang. Malah sekarang sepak bola bertahan kayak begitu malah bagusnya kayak di Chelsea waktu zaman parkir bus, ATM, bahkan tim sekelas Juventus pun udah nggak main bertahan sekarang. Dia keluar menyerang. Ya ini yang akan menjadi pembeda ketika dia ketemu tim-tim Eropa lainnya. Dan nanti akhir tahun akan diuji langsung Om. Nations League semifinal. Semifinal. Ketemunya Spanyol. Nah, ya kan. Spanyol. Dan pemain Spanyol udah nggak sedikit yang main di Italia. Ada Morata, Banyak lah pokoknya. Suso dulu. Dan Spanyol takut tuh ketemu Italia sama kayak Jerman. Jerman juga takut lawan Italia. Gitu? Lebih banyak kalah Jerman. Oh iya itu kalau Jerman. Jadi saya pikir ini jangan dulu ketemu di semifinal lah, sama Jerman. Iya, Kalau di Qatar. itu makanya Di final 2014. aja. Makanya 2014 Jerman juara Om di Brasil karena nggak ketemu Italia. Italia Kalau nggak ada, ketemu iya, Italia iya, pasti bahaya. sial. Jerman paling Susah takut. banget ya, emang ada pendukung Jerman sama Italia nih. Jerman Ya paling udah takut biar ketemu Afdol Italia. untuk episode kali ini nih, Ya. kita biar Afdol ngebahas negara yang dipakai jersinya Oh. sama Bang Bes nih. Timnas IKEA. Iya, timnas IKEA. Kembalinya Ibra Warna dan IKEA, memberikan biru satu kuning. assist untuk timnya menang atas Georgia. Ini melihat permainan si Swedia seperti apa Bang Bes? Georgia sejak ditinggal kakak Kaladze jadi nggak terkenal Om. Udah nggak ada. Terakhir kakak Kalatse ya. Kakak Kaladze. Kita nggak bahas AC langsung Milan. deh, biar Milan. cepat ini karena udah emang durasi. Bahas kembali ke Ibra gitu ya. Setelah berapa tahun sih dia? 5 apa 6 tahun? Kalau nggak salah 5 tahun. 5 tahun ya. 5. Terakhir di 2016 2016 kayaknya Euro juga. Kayak ini emang pemain yang nggak besar di Piala Dunia, tetapi besarnya di Euro. Ingat banget saya dulu Itali nggak lolos satu grup sama Denmark sama Swedia. Saya masih kecil banget dulu, nggak sebesar sekarang badannya. Tetapi kesel banget kenapa Itali nggak lolos grup? Karena gol Ibra yang begini Om, Iya. kipernya Buffon. Aduh. Jadi ingat musim depannya dibeli Juve. Dan memang dia wajar nih, Swedia perlu pemain seperti dia untuk membangkitkan lagi motivasi pemain. Benar. Swedia perlu ada Ibra. Oke. Kayaknya dia pemain yang paling senior, pemain paling lama ya. Untuk Tapi- membangkitkan motivasi aja buat tim. Sampai 2022 kemungkinan dia tetap ada di squad Pak bisa kalau dia Swedia di Milan, bisa nggak? karena Menurut Bang Bes? di Milan main bagus ya, masih top skor di Milan bagaimana? Tetap Ya, bagus. selama Sepanjang dia nggak cedera. Selama di Itali dia main di Milan terus masih rutin dapat penalti Milannya, ya cetak gol banyak dan bisa balik Ada ke tim. bumbunya penaltinya ya ada Dan penaltinya. yang penting ya, Mario ya. jangan cedera. Jangan cedera ya. Kalau dia nggak cedera ya pasti lolos. Itu masalahnya Ibra. Musim ini Milan agak sedikit goyang karena Ibra jarang main. Ya. Sering cedera, Covid lah, terus muscle. Biasanya injury, kecapean Iya. muscle-nya tuh yang jadi Nah, pokoknya masalah. kalau misalnya Ibra cedera, Milan jadi punya banyak ini ya pilihan striker gitu untuk main. Tetapi ketika kalah lawan Juve, Milan itu dia nggak bisa bangkit karena nggak ada leadernya tuh si Ibra itu. Ibra. Ya, ngomong Apakah yang Bapak 3-1. Produser Gary setuju dengan tanggapannya Bang Bes? Bang Bes hari ini udah ketemu ikat rambut Oh, yang udah kemarin ketemu. hilang. Iya, kemarin tuh kayak bukan Bang Bes gitu. Kayak siapa ya? Alex Teller kalau Iya, kata iya, Panji, Alex Teller. Ayah Teller bukan Teller, seteller ya. Alex Teller ya. Ya sekali lagi selamat ulang tahun pokoknya buat Rio Kewor. Rio itu ya ini yang suka desain-desain Benar. karikatur di Oh, iya, iya, di iya, sini. iya. Iya, animasi. Hari ini nggak ada. Nggak ada dia pulang ya. kampung. Oke, jadi Jebretin, terima kasih ini udah mau habis nih kan. Udah habis. Oh, nggak berasa. Yang DP kok udah mau habis aja sih. Jadi terima kasih buat Jebretin yang nonton. Jadi jangan marah-marah, santai. Ya. Kita akan kembali lagi Slow. di hari Senin ya. Hari Senin dan yang kemarin sempat unsubscribe, ayo di subscribe lagi ya. Betul, ajak teman-temannya semuanya Jebretin pakai kata Mart ya. Subscribe dong ya. Nesa, Ada Papi juga. Ovan. Ya. Bang Bes, kita ketemu lagi di next episode dari DP. Hari Senin, dadah.